Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Wah, tidak terasa sudah hari Minggu ya, hari yang luar biasa. Karena hari Minggu kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sekolah Minggu dengan semangat, dengan sukacita. Oke, dan biar lebih semangat lagi nih, tantenya mau ngajak teman mau panggil siapa ya? Biar seru. Kita panggil Kak Silvi yuk. Kira-kira kalau kita panggil Kak Silvi datang nggak ya? Kalau gitu Tante Nia minta bantuan adik-adik yuk. Semua yang di rumah ya. Nanti kalau sudah dikasih hitungan 1, 2, 3. Terus kita panggil sama-sama Kak Silvi gitu ya. Nanti biar Kak Silvi datang. Oke, semangat, siap ya. 1, 2, 3. Kak Silvi. Ya, mungkin kurang kenceng kali panggilnya. Coba lebih kenceng lagi ya. 1, 2, 3. Kak Silvi. Halo adik-adik. Kak Silvi datang. Seneng loh Kak Silvi ada di sini. Puji Tuhan ya Kak. Puji Tuhan dong. Gimana kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Pasti karena Tuhan Yesus baik ya Kak. Iya. Oh, kita mau sekolah Minggu nih Kak. Oke, adik-adik sudah siap belum untuk memulai ibadah sekolah minggu? Pasti udah siap Kak. Dan nunggu gitu dari ya? tadi Kak. Oke, semuanya adik-adik lipat tangan. Berdoa dulu ya Kak ya? Kita berdoa dulu. Oke, yuk kita doa dulu yuk. Ayo semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kak, hari ini aku sangat sukacita sekali karena ada Kak Silvi, ada adik-adik semua di rumah. Kita nyanyi yuk. Ayo sebelum itu, adik-adik, Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Musik. Kita gerakan badan sama-sama ya. Kita memuji Tuhan sama-sama. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Adik-adik masih semangat gak nih untuk memuji Tuhan?
Pastinya masih semangat Kak Silvi. Soalnya kita ini semua sudah pada kangen Kak. Ya udah, kita pujikan lagu ini yuk, yang jalan-jalan gitu loh. Yang kesana kesini, Lagu jalan-jalan yang sama jalan-jalan Tuhan Yesus kemana itu ya, loh. Kak? Yang jalan-jalan suka itu loh. Oh iya, pasti ada di rumah masih pada inget. Pasti inget ya. Pasti jalan serta Yesus ya Kak. Iya dong, jalan serta Yesus. Oke deh, kalau gitu kita nyanyi sama-sama yuk. Musik. Nyanyi dengan semangat ya. Ayo semuanya, bagi gerakan badannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Senang ya Kak. Wah, jalan tiap hari sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, luar biasa Kak. Kak Silvi, kita harus bersyukur loh karena kita itu punya penolong yang setia. Kak Silvi tahu nggak siapa? Yang pasti ya Tuhan Yesus lah, Tante. Benar, betul. Kita punya penolong yang setia, namanya Tuhan Yesus. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan? Ayo angkat tangannya. Saya. Sama, saya juga pernah ditolong Tuhan. Kak Silvi juga pasti. Banyak ya pertolongan Tuhan. Banyak sekali. Nah, Kak, kita harus setia ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Kita punya upah yang besar di surga. Adik-adik mau setia kan? Pasti. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus penolong yang setia. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
Tuhan Kak, haleluya. Tante mau tanya, siapa yang kepingin dapat upah yang luar biasa di surga? Angkat tangannya. Aku dong Tante, mau. Kak Silvi mau tuh. Lihat Kak tuh adik-adik di rumah juga pada mau semua itu dapat upah di surga. Nah Tantenya juga mau, tapi ada syaratnya Kak. Apa itu syaratnya Tante? Ada syaratnya, kalau kita mau dapat upah yang besar di surga, kita harus setia sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya gitu Kak. Itu ya ada syaratnya, harus Iya, setia ya? Harus setia. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Karena kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia setia kepada kita, ya. Walaupun dia harus sengsara, tapi dia mau melakukannya supaya kita diselamatkan, Kak. Nah, kalau kita mau masuk ke surga, kita juga harus setia, Kak. Gitu, Kak. Yaudah, Kak Silvi mau setia nih sama Tuhan. Adik-adik juga harus mau setia ya sama Tuhan sampai akhir nanti. Pasti Kak, semua tuh jawab sudah. Semua jawab mau setia. Gitu. Kalau gitu Kak, kita mau mempersiapkan diri mau dengar firman Tuhan ya. Yuk, kita. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian dulu. Ku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Yuk semuanya yang mau mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya, yang merindukan nanti akan mendapat upah yang besar di surga. Mari kita bersama-sama akan memberikan hati untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
kebenaran firman-Mu. Kami mau setia sampai selama-lamanya, seperti Tuhan Yesus telah terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita akan belajar kebenarannya. Kemarin kita belajar tentang Yosua, kita belajar tentang Ayub, di mana mereka semua adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Nah, kita sekarang belajar di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang gimana ceritanya? Yuk kita dengarkan. Nah, di sini diceritakan ada seorang bapak memiliki 2 orang anak. Mereka semua laki-laki. Kita sebut saja yang pertama si sulung, yang kedua si bungsu. Nah, mereka semua sayang kepada bapaknya. Si bungsu tiba-tiba menghadap kepada bapaknya. Ngapain ya? Nah, di sini dikatakan bahwa si bungsu meminta warisan kepada bapaknya. Bapak, aku meminta bagian warisan, boleh tidak? Karena bapaknya sayang kepada anaknya, maka dibagikanlah harta warisan itu kepada anak-anaknya. Nah, setelah semuanya mendapatkan bagian, si bungsu menjual bagiannya untuk apa? Mendapatkan uang yang banyak. Nah, setelah mendapatkan uang yang banyak, si bungsu pergi ke negeri yang lain. Ngapain? Ternyata di sana si bungsu itu bersenang-senang, hidupnya berfoya-foya, bergembira. Berarti si bungsu tidak menggunakan warisan itu dengan benar. Akhirnya apa yang terjadi? Itu berarti si bungsu hidupnya boros loh ya, tidak benar. Pada suatu hari di negeri yang dia tuju itu terjadi kekeringan yang hebat. Nah, dari situlah pencobaan datang. Si bungsu akhirnya apa? Uangnya habis karena dipakai untuk foya-foya, tidak untuk bekerja. Di sana dia senang-senang, uangnya habis. Kalau uangnya habis, padahal di sana dia kan harus butuh makan kan? Nah, dia bingung untuk meneruskan hidupnya, untuk makan dia bingung. Akhirnya si bungsu memutuskan untuk bekerja. Dia mencari pekerjaan ke sana kemari dan mendapatkan pekerjaan untuk apa? Menjaga babi. Nah, di sana menjaga babi, dia lapar. Kenapa? Karena belum makan. Di sana kekeringan, cari makan susah. Dia meminta kepada orang-orang untuk memberikan ampas babi itu untuk dia makan, tetapi orang-orang tidak mau memberikannya. Kenapa? Karena itu makanan hewan, bukan makanan manusia. Karena itu mereka tidak berkenan memberikan kepada si bungsu. Lalu di sana waktu dia menjaga babi itu dia berpikir, oh bapak, di rumah bapakku banyak orang, bapakku banyak makanan, aku di sini kelaparan. Aduh, gimana ya? Lebih baik aku pulang ke rumah bapak aja deh. Aku akan memohon ampun, sujud menyembah bapak. Lalu diputuskanlah si bungsu untuk pulang kembali ke tempat bapaknya. Nah, ketika anak itu pulang dari kejauhan, bapaknya tahu, loh kok kayak anakku ya itu. Akhirnya bapaknya datang menyambut dia dengan sukacita. Dia bergembira. Dan siapa? Anaknya datang menghampiri dia, datang kepadanya. Dia sangat senang sekali. Nah, anaknya pun
demikian. Anaknya datang lari kepada bapaknya dan sujud menyembah dia. Dan anaknya berkata demikian. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Tetapi karena Bapa itu sayang dan kasih kepada anak-anaknya, apa yang dia lakukan? Dia mengampuni anaknya yang telah berbuat tidak benar. Dia tetap mengampuni dan tetap mengasihi. Apa yang dikatakan oleh Bapak itu? Di ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Di ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, seorang ayah, seorang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Nah, demikian juga dengan bapak ini. Bapak ini juga sayang sekali dengan anak-anaknya. Nah, ketika dari kejauhan, kakaknya si sulung tahu, kok di sana ada keramaian ya, ada apa? Dia tanya kepada hambanya. Karena hambanya cerita, "Adikmu telah pulang." Si sulung kaget, kok diadakan pesta, dia kan telah berbuat tidak benar. Tapi si bapak juga menghampiri si sulung. Dia berkata bahwa adikmu telah kembali. Di dalam ayat kedua, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, adik-adik di sini diperumpamakan bahwa Bapa di sini adalah seperti Tuhan, dan anak bungsu, anak sulung adalah kita. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita hidup tidak benar, maka kita harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat dari dosa kita. Nah, sebagai anak yang baik, kita harus mengakui kesalahan kita. Nah, Bapa Tuhan Yesus pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Ia adalah Tuhan yang setia. Dia akan selalu menyertai kita. Dan kita harus apa? Kita harus juga setia kepada Tuhan. Ketika kita memohon ampun dan Tuhan mengampuni kita, itu artinya kita juga tidak boleh berbuat dosa lagi, mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi disinilah hikmat Tuhan. Untuk itu kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum berpisah kita berdoa. Terlebih dahulu kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau telah melindungi, menuntun kami, dan memberkati kami. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk orang tua kami yang telah membesarkan kami dengan kasih sayang. Tuhan, kami juga memohon Engkau memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang guru-guru sekolah minggu yang lain. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Tuntun kami Tuhan, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan. Berikanlah kami roh takut akan Tuhan, agar kami hidup benar dengan mentaati segala firman Tuhan, mengasihi sama, lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah, sampai jumpa minggu depan, dah.